Halo Sobat Helm, balik lagi sama gua Radia Cesario. Kali ini gua seperti biasa mau sekalian dari unboxing aja ya. Sekalian review juga helm yang sebenarnya itu udah keluar dari beberapa bulan yang lalu, tapi kebetulan gua bisanya review sekarang karena kemarin pas barangnya ada ternyata langsung habis. Emang secepat itu ya helm ini. Laku. Langsung aja ya, kalian pasti sudah bisa melihat dari kardusnya. Yes, benar, ini namanya KYT TTR Jet ya. Ini yang warna ice matte ya, solid ice matte black clear. Oke, langsung aja kita buka ya. Packagingnya seperti ini ya. Oke, ada tulisannya di ininya. Ini yang gue suka nih guys. Dari semua sekarang nih, dari packaging kebanyakan helm sekarang udah dipakein pelindung-pelindung. Dari harga yang termurah juga sudah dipakein dulu kan. Kalau dulu tuh kardus doang. Dalamnya juga ada manual book tebel. Dan wih, ini dia free spoiler. Gak ada apa-apa lagi ya. Oke, gue taruh di bawah. Di dalam buku panduannya itu ada stiker. Stikernya berapa buah ini? Oke, ada 3 ya. Kalian bisa lihat sendiri nih. KYT semua isinya. Karena ada tulisan TTR Jet-nya gitu. Oke, kita langsung buka aja. Untuk sarungnya seperti ini ya guys. Nah, ini dia. Sabar gue juga bukanya. Solid black matte nih ya. Oke, aku persembahkan KYT TTR Jet. Oke, dari first looknya mungkin kalian tahu lah ya kalau helm ini DNA-nya tuh ngambil dari mana. Yes, dari titik course. Ini bisa dikapelin malah ya sama titik course ya. Benar-benar mirip, tapi mungkin ada perbedaan dikit di bagian spoilernya. Di bagian atasnya terlihat banget ya DNA-nya ya. DNA dari titik course. Tapi emang kalau KYT itu emang DNA-nya tuh dia punya tersendiri gitu. Maksudnya dia udah punya DNA-nya sendiri. Helmnya tuh terlihat agak-agak mirip ya dari NFJ, dari yang sekarang ini kan TTR Jet gitu. Jadi dia ada DNA-nya gitu. Nah, ini untuk spoiler free-nya ya. Dan yang gue suka dari spoilernya itu dia nggak pakai 3M, jadi pure kayak ada pengaitnya, jadi tinggal ditancepin aja. Nanti gue coba praktekin. Gue mau bahas dari desainnya dulu. Ini keren sih, ini termasuk inovasi juga ya. Biasanya itu yang gue temuin itu helm pakai 3M, jadi ada lemnya gitu. Jadi ini inovasi yang bagus dari KYT. Oke, dari desain tadi udah gue bahas ya. Seperti titik course, dan yang paling pembedanya itu yang gue bilang tadi di bagian belakangnya itu ada logo KYT-nya. Nah, ini selera ya, mungkin ada yang suka dan nggak suka ya, ada brand KYT di sini. Nah, solusinya dipakein spoilernya gitu loh. Kalau kalian nggak mau kelihatan brandingan dari KYT gitu di bagian belakangnya gini. Dan yang gue suka emang seperti biasa, KYT itu desainnya simple ya, cuman ada logo KYT di bagian depan dan ada tulisan belakangnya itu TTR Jet. Udah gitu aja, nggak ada logo KYT lagi. Keren ya, jadi ini looknya tuh menurut gue minimalis. Desainnya ini sporty pastinya, aerodinamis juga. Di bagian atasnya ada seperti biasa ya, ada airflow, ya ini tipe sliding. Tuh. Nah, emang slidingnya juga enak, finishingnya mudah. Nah, dan helm ini pastinya sudah SNI, dan yang paling gokil ini sudah ECE 2206. Nah, ini sebenarnya yang kadang masih ada diperbincangkan gitu loh. Maksudnya ada kayak netizen yang bilang, helm ini cuma jual sertifikasi doang nih. Sebenarnya itu malah yang paling penting ya, karena itu kan sebagai safety ya dan standarisasi. ECE 2206 ini termasuk baru juga, dan ini untuk helm lokal
yang gue tahu kayak baru di TTR Jet doang ya yang menggunakan ECE 2206 yang pastinya ini aman banget sih. Lebih aman ya dibanding yang sekarang kan kebanyakan kan helm-helm tuh ECE 2205 yang advance-nya. Kalau TTR Jet ini yang 2206, jadi standarisasinya lebih ketat lagi dari ECE-nya. Jadi pastinya ini lebih safety gitu dari bahannya. Dan untuk bahan shell-nya itu thermoplastic EDT Advance ya, kalau nggak salah. Dan itu bahan yang ibaratnya yang racik KYT-nya lah gitu loh. Dari KYT sendiri yang buat bahan itu namanya thermoplastic EDT Advance gitu. Jadi helm ini buat harian menurut gue udah aman banget sih buat harian. Kenapa gue buat harian? Karena nanti sistem punya kan microlock, nah itu kan buat daily riding pastinya enak banget. Jadi pakai ECE 2206 dibuat harian itu kan kayak mewah. Udah mewah, terus kalian tuh kayak ngerasa pede gitu berkendara gitu loh. Ya lagian kan di dalam kota sini kan Jakarta misalnya kan pelan-pelan juga, tapi pakai ECE 2206 itu kayak makin pede aja gitu kan. Itu yang gue suka dari KYT, dia tuh brand positioningnya itu benar-benar diperhatikan banget. Jadi yang pertama yang paling penting itu yang harus kita perhatikan itu safety-nya, itu udah benar banget. Jadi sudah 3 sertifikasi ya, SNI, DOT, dan ECE 2206. Nah itu keren banget. Oke, di bagian visornya, tapi ini kalau gue lihat masih cembung ya, masih semi flat ya. Ya belum terlalu flat ya, masih semi flat. Pastinya nanti gue yakin kayak ngeluarin visornya. By the way nih ratchetnya ini PNP sama NFJ loh, PNP sama NFJ. Jadi kalian bisa tukar-tukar gitu, tapi mungkin di ukuran pin locknya yang berbeda gitu. Ini kalau nggak salah pin locknya ukurannya 70 gitu ya. Panas juga ya. Kalian nggak sih dapat keringetan nih? Nah, oke. Pasti kalian bertanya, Bang, ini kok itu visornya warna apa? Ini warna clear ya, warna clear. Kebanyakan helm sekarang kan udah ngeluarinnya like smoke. Tapi ini warna clear. Kenapa? Karena emang helm ini menggunakan double visor. Nah, dan yang uniknya tuasnya ada di bagian bawah. Biasanya ada di samping-samping ratchet nih, atau nggak di belakang ratchet. Tapi ini ada di bagian bawah. Nah, gitu. Ini sama kayak The City ya, kayak The City di bawah juga ya, kalau nggak salah ya. Ininya, slidingnya di bagian bawah juga. Dan ini nggak keluar hanya di Indonesia juga, di global pastinya helm ini keluar ya, makanya sudah DOT dan ECE 2206 karena dijual secara global ya, nggak di Asia Tenggara doang, nggak di Indo doang. Harganya sih yang gokil, nanti di penghujung acara ya gue kasih tahu di bawah helm harganya berapa. Oke. Di bagian desainnya kalian sudah inilah ya, kita langsung bagian interior aja ya, eksterior ya begini aja. Di bagian interiornya kita bahas. Nah di bagian visornya dulu deh. Di bagian visornya ini ada ini loh, ada lock visornya. Terus ada stoppernya juga nih bagian kanan kirinya. Terus ada lock visor. Tapi mudah juga dibukanya. Oh, kalau pakai tangan kanan agak susah. Tadi gue pakai tangan kiri. Jadi kalau buka tangan kiri itu kan, nah sudah keangkat gitu. Jadi kalian kalau mau buka itu ininya agak digeser dikit. Nah, terus dia ke atasin dan ada levelnya juga. Nah, steppingnya juga ini enak di bagian visornya. Udah keringetan. Ada gila. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sih. Ada 6. Oke, di bagian ratchetnya juga ini keren banget sih finishingnya. Dia juga finishingnya itu pakai apa nih nama ininya kan? Motif karbon ya. Di bagian ratchetnya motif karbon, di bagian IPS-nya juga ini karbon ya. Ini IPS pun. Oh enggak, masih di bagian ini. Keren nih ya. Kalian bisa lihat sendiri tuh motif karbon. Dan ada tech wearable glasses-nya. Jadi pastinya support ya buat pengguna kacamata dan enak nih di bagian pelipis itu nggak kerasa kalau kalian tuh kalau lagi pakai kacamata. Fiturnya ini banyak loh di helm TTR Jet ini. Nanti ada di bagian
interiornya itu yang menurut gua di helm Halves itu jarang ada sebenarnya. Dan di bagian interiornya dalamnya seperti ini. Tuh, KYT ada, nggak kelihatan ya. Ntar mungkin disinematicin sama Mas Rehan. Di bagian dalamnya ada KYT-nya juga di bagian busanya. Di bagian busa pipi kanannya itu empuk, terus ada tekstur juga ya. Tuh, tekstur jaring gitu. Dan di bagian bawah juga ada nih warna merah. Jaring dilapisin sama kulit sintetis juga. Dan ini kayak reflektif ya. Ini warna silver ini. Jadi ini kalau disinarin terlihat ya, cahaya gitu, mantul. Nah, 2 helm pakai reflektif Indo. Apa aja? Selain ini, satu lagi apa? Satu lagi itu, aduh gue lupa lagi. Halves. Oh itu JP ya? Betul sekali. Ya di JP juga ada yang pakai reflektif juga, di JP Rocker ya kalau nggak salah ya. JP Rocker ada pakai reflektif juga. Nah di sini ada nih reflektifnya juga. Nah ini ukuran L, ini pastinya pas. Nah di bagian crown padnya nih, di bagian untuk buka crown pad nih tulisannya ada tulisan hook ya, jadi detail ya, ada tulisannya juga fast removal system yang pastinya ini removable inner padding yang gampang dicuci juga. Ini ya, ada tulisannya hook, ini keren sih detail kayak gini ya. Ya, biasanya di helm-helm lain kan nggak ada, cuman polosan doang. Kalau di kayak TTR Jet ini ada. Oke, nggak ada lagi ya. Nah ini di bagian yang gue suka nih di helm Halves ada emergency quick release box. Misalkan di helm full face ya, di helm full face itu ada emergency quick release. Nah di helm Halves TTR Jet ini sudah tersedia. Nah ini dia. Ntar kita coba buka bagian busa-busanya ya. Nah sistem kuncinya ini menggunakan microlock. Yang gue paling suka juga, kayak gue banyak suka ya dari helm ini ya. Nah, dia menggunakan stainless steel. Ialah ECE 2206. Ya, pasti pakai pengunciannya juga nggak mau yang pakai plastik lagi lah, langsung stainless steel. Tuh, kliki banget nggak sih? Dan ini pastinya lebih aman ya dibandingin yang microlock yang menggunakan plastik. Tuh, ini keren. Kita langsung buka aja dulu ya. Oke guys, kita langsung buka aja ya dari busa pipi kiri ya. Gampang banget dong dibukanya. Maksudnya bukannya gampang kayak ngelos gitu ya, enggak, tapi maksudnya feel-nya itu tuh enak banget pas dibukanya tuh. Ya pakai flip button nih ya. Kancing. Di bagian kancingnya juga berarti ya sama menggunakan flippernya di 3 berarti nih. Oke. Nah ini di bagian dalamnya ya guys, ini udah gue buka. Nih, di bagian pakai flip button semua ya, ini ada tiga flip buttonnya. Di bagian atasnya seperti ini, dan di bagian dalam seperti ini ya. Tuh. Nah untuk airflow-nya, bagian gabusnya udah pasti bolong ya. Untuk sirkulasi udaranya berarti bagus kan. Nah untuk di bagian dalamnya itu dia ada untuk intercom slot ready, dan ada manajemen kabelnya ada nih, ada jalurnya kelihatan, keren ya. Ini juga nih finishingnya kan, finishingnya ternyata sampai sini ya, finishing karbonnya keren bagian IPS nya. Dan ini untuk microlock ya, untuk ini bisa dicopot ya. Dan ini bagian busa dalamnya, jadi bolong seperti ini. Wah, lumayan nih, ada angin, ada yang ngipasin. Nah, jadi gini guys, jadi kalau kalian punya intercom, ini dimasukin aja intercomnya, cut, nggak perlu ditempel kayaknya. Terus kalian tinggal pasang ininya lagi, jadi nanti ketahan gitu di bagian speaker intercomnya. Jadi intercomnya itu nggak perlu dilemin gitu. Ini ada penahannya gitu, ada holdernya, kerennya di situ tuh, dipasang lagi bisa, holdernya keren emang. KYT memikirkan itu semua, ini terbilang inovasi ya, inovasi. Dan untuk yang gue suka juga dari KYT TTR Jet ini, dia ada 2 shell, dia sama persis kayak TT Course pastinya, jadi kayak buat
kalian yang badannya kurus atau yang punya size kepalanya itu maaf ya terbilang kecil ya, size XS, S sampai M itu lebih kecil ukurannya. Ini kan size L, berarti ini batoknya agak lebih besar dibandingin yang size M. Jadi dia ada punya 2 shell. Nah, shell yang kedua itu yang batoknya agak gedean itu dari size L sampai XXL gitu. Jadi bisa menyesuaikan. Jadi biasanya kan kalau maaf ya, kalau kepala kalian ukurannya kecil, pasti badan kalian juga kecil biasanya. Dan itu dia helmnya juga lebih kecil lagi ukurannya. Jadi keren. Oke, ini udah gue pasang semua busa-busanya. Dan sekalian spoilernya udah gue pasang juga. Nah, looknya seperti ini ya guys. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Logo KYT-nya jadi keren sih, malah kayak gini. Kayak ada logo KYT-nya di dalam gitu kan. Nah, keren. Nah, sekarang langsung aja gue buka. Dan yang gue suka juga dia itu spoilernya menurut gue pas lah, nggak terlalu kepanjangan ya. Tapi emang agak nusuk aja sih. Iya, lebih nusuk. Agak nusuk aja. Ke bawah, kalau ke bawah mungkin ya udah begini juga kelihatan ya. Berarti kalau kalian pakai motor ini jangan goncengan. Kalaupun goncengan ya pelan-pelan gitu, kasihin yang di belakangnya. Oke, langsung aja gue pakai balak kelapa dulu. Oke, ini udah gue pasang. Pas banget di kepala gue nih ukuran L. Langsung pakai kacamata juga. Nah, ini yang tadi gue bilang ya guys, support buat pengguna kacamata. Jadi nggak kerasa ya kalau lagi pakai kacamata. Nah, apakah berbentur sama makin ngap nih ditutup hidung gue. Tarik napasnya jadi susah. Apakah berbentur kalau sama di bagian inner visor di mana sih? Oh, ini dia. Nah, tuh ya, nggak berbentur ya guys. Dan ini, tapi sebelumnya masih like smoke tau ini. Di bagian inner visornya jadi nggak terlalu smoke deh kayaknya. Ya, kayak masih like smoke ya. Jadi di malam hari kayaknya seharusnya juga masih aman sih. Walaupun, tapi ngapain juga dipakai inner visor. Ya, nah ini gampang slidingnya. Untuk bagian fitment, dah, benar, nggak usah diragukan lagi dah. Kayaknya tuh emang kayaknya memikirkan dari seluruh lini, seluruh aspek emang sudah dipikirin sama dia. Jadi nggak hanya safety-nya aja dipakai, ya tetap harus nyaman juga ya, biar enak dipakai juga, orangnya betah kalau pakai helm. Oke, nah ini coba gue lihat tapak kirinya ya. Ini tapak kiri seperti ini. Ini gue pakai ukuran L, berarti ini pakai shell yang kedua. Ayo, lancip banget Ya. ke belakang. Iya. Jadi emang ini spoilernya jadi bikin lancip. Jadi tapi buat yang jomblo pakai enak lah pakai spoiler. Jadi terlihat makin pede gitu kan. Makin gagah di jalan. Oke, sekarang ini segmen yang ditunggu dari harga. Untuk harganya itu di 990 ya Han ya, di Bose helm. Dan varian warnanya kebetulan di Bose helm itu tinggal warna hitam doff sama hitam gloss gitu ya. Jadi sisa dikit ya, karena pas kemarin itu gue nyetok langsung habis, makanya gue review YouTube-nya juga agak telat. Aturan gue keep dulu ya buat dibuat konten, tapi pengunjung pengen betul helm, jadi serba bingung tuh ya. Dan gimana menurut gue ya, helm ini aduh, di harga 900 dengan 3 sertifikasi, fitur lengkap dari brand KYT, itu udah brand, bisa dibilang brand internasional ya, udah global juga kan. Menurut gue harga yang menurut gue masih terjangkau. Ya mudah-mudahan nggak digoreng. Kalau digoreng biasanya kan kadang helm-helm kayak gini nih bisa jadi digoreng nih, apalagi kalau produksinya dikit, demand-nya banyak. Aduh, itu pasti harga digoreng ya. Mudah-mudahan enggak ya. Produksinya juga semoga juga banyak. Dan ini helm menurut gua di tahun ini menurut gua worth it banget sih, sumpah. Karena fitmentnya enak, fiturnya lengkap. Gue sebutin ulang ya, sebenarnya itu di bagian depan juga udah kelihatan guys untuk fitur-fiturnya ya. Kalian tinggal tulis aja di kolom komentar seminat apa kalian sama helm ini gitu, dan kalian bisa langsung coba di Bose helm. Stoknya lagi nggak banyak ini ya, jadi bisa terbilang rebutan juga. Dan kalian tinggal follow aja Instagramnya Bose helm, kalau mau nanya-nanya stok juga bisa, tinggal DM aja ya. Semua ada di linknya, ada di deskripsi. TikTok kita, marketplace kita, Bose helm, toko kita alamatnya juga ada.
Oke, kayaknya nggak ada lagi yang bisa gue bahas. Ini menurut gue top marco top, bisa terbilang hampir sempurna ya. Oke, gue Radya Cesario, salam Sobat Helm.